Oke, di sini saya akan melanjutkan PPT selanjutnya, yaitu PPT yang ketiga. Kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Slide selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi internasional. Di sini ada 5 aspek. Yang aspek pertama yaitu ruang lingkup internasional ini yang perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan teknologi, yaitu dengan cara mendirikan pabrik di negara lain. Yang kedua, ada perdagangan internasional melalui perpindahan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lainnya. Itu yang ketiga, perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja. Itu bisa diartikan tenaga kerja bisa dipindahkan ke negara-negara lainnya. Yang keempat, yaitu perdagangan internasional melalui perpindahan modal melalui investasi. Contohnya banyak sekali pada saat ini investasi di pasar uang. Selanjutnya, perdagangan internasional yang dilakukan dengan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku, yaitu perdagangan internasional ya cukup umum mungkin pembahasan yang ini. Untuk slide selanjutnya yaitu kita membahas faktor penyebab terjadi ekonomi internasional. Jadi ada beberapa penyebab terjadi ekonomi internasional. Yang pertama, adanya perbedaan harga barang di antara negara ini dan negara lainnya. Yang kedua adalah faktor permintaan atau penawaran. Yang ketiga ada perbedaan dalam pendapatan serta selera. Yang keempat ada memperoleh keuntungan. Yang kelima perbedaan sumber daya yang dimiliki setiap masing-masing negara. Yang keenam ada perbedaan kualitas penduduk ditinjau dari segi pendidikan atau ekonomi, sosial dan budaya. Yang terakhir yaitu perkembangan sistem komunikasi dan sarana transportasi, adanya spesialis produksi. Itu ada 2 manfaat, yaitu pertama, mempercepat persahabatan antara bangsa. Jadi maksudnya mempercepat persahabatan bangsa ini, perdagangan antara negara membuat tiap negara yang mempererat persahabatan negara-negara yang bersangkutan. Yang kedua yaitu menambah kemakmuran negara perdagangan. Jadi setelah melakukan perdagangan internasional, mungkin negara tersebut dapat menaikkan pendapatan negaranya dengan meningkatkan pendapatan kemakmuran pada negara. Ada dampak positif perdagangan internasional. Sebelum slide sebelumnya itu kita membahas dampak positifnya, yang sekarang akan membahas dampak negatifnya. Jadi banyak sekali dampak negatif dari perdagangan internasional di sini. Yang pertama adanya ketergantungan suatu negara terhadap lainnya. Jadi semakin kita melakukan perdagangan internasional, semakin kita impor, jadi kita semakin bergantung pada negara tersebut. Jadi kita nggak bisa membuat bahan tersebut di negara kita sendiri. Yang kedua, adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. Dari semua bisnis mungkin ada hal negatifnya, yaitu salah satunya curang dalam bertransaksinya. Yang ketiga itu banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing menjadi guru tikar. Untuk masa ini mungkin banyak sekali saingan-saingan yang tidak mau kalah bisnisnya, seperti itu. Yang keempat, adanya pola konsumsi masyarakat yang menurut konsumsi negara yang lebih maju. Kolom bagian ini yaitu kita sama aja kayak pertama, seperti ketergantungan kepada negara lain. Yang terakhir, terjadinya tabungan kekurangan masyarakat untuk investasi. Ini terjadi karena masyarakat menjadi konsumtif. Mungkin ini dari tugas yang ketiga. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum.